갑작성이 Hai Sobat Cinggu, jumpa lagi dengan Blossom Official 19. Semoga Sobat sukses selalu. Cerita lanjutan dari episode sebelumnya, dimana saat Dosung menarik tangan Myungyun dan berkata, "Aku akan jadi putra mahkota untuk melindungi rakyatku." Legun menjawab, "Lepaskan tangannya, dia sedang terluka dan kita harus mengobatinya dulu." Myungyun pun menjawab, "Lepaskan tanganku." Dosung tetap berkata tidak mau. Lalu Oh-woo sadar dan Myungyun pun langsung melepaskan Dosung dan membantu Oh-woo masuk ke dalam. Dan Myungyun memintanya untuk berbaring. Sementara Dosung dan Ligun masih berbicara. Dosung berteriak terus dan berkata salah kakak membuat dia dalam bahaya. Dan aku yang akan mengobatinya, kakak hanya perlu mengurus kakek. Karena dia telah mengirim orang untuk melenyapkan Nona Myungyun. Ligun terkejut dan berkata, "Apa maksud kamu?" "Kakak hanya perlu memastikan dan memeriksa komandan pengawal kerajaan. Dia sudah mengakui semuanya. Teknik yang kakak lakukan adalah salah sampai pada akhirnya kakak tidak bisa melindungi ibu, ayah ataupun Nona Myungyun sendiri. Sedangkan aku bisa melindungi semuanya saat aku menjadi putra mahkota. Kakak mundurlah sekarang karena kakak juga pernah bilang kalau kakak tidak tertarik menjadi putra mahkota." Ligun menjawab, "Ada momen tertentu yang tidak kita inginkan tapi kita harus menjalaninya." 세자가 되어 소중한 이들을 모두 지킬 것입니다. Myungyun mendengar dari dalam. Dosung berteriak terus dan menyalahkan Ligun. Lalu Myungyun keluar. Pada saat keluar, Dosung berkata, "Apa itu karena keinginan kakak sendiri tidak mau merelakan Nona Myungyun atau karena dia putri Choi Sang-rok?" Myungyun menjawab, "Aku tidak akan kemana-mana. Aku datang untuk menyembuhkan luka yang mulia raja. Jadi aku akan tetap di istana sampai yang mulia raja sembuh." Dosung menjawab, "Kamu tidak boleh melakukan hal yang berbahaya." "Apa yang akan Ibu Suri dan Choi Sang-rok lakukan nanti? Terlebih kakak juga sangat ceroboh. Kenapa memintanya membuat melakukan sesuatu yang berbahaya? Semua itu akan mustahil untuk menyembuhkan raja. Sabib saja tidak bisa melakukan hal itu." Ligun berkata, "Bagaimana bisa kamu tidak yakin? Kita harus tetap berusaha, adikku. Jadi maaf kakak, aku tidak bisa membiarkan dia dalam bahaya dan melakukan semua itu." Ligun menjawab, "Kembalilah kamu ke kamar." Dosung berkata tetap tidak mau dan mereka saling memandang dengan tatapan tajam, guys. Lalu Myungyun berkata, "Intinya aku ingin menyembuhkan yang mulia raja. Jadi aku mohon, aku minta waktu sebentar. Aku akan berusaha semampu aku. Jika gagal maka aku akan pergi." Dosung tetap marah dan tidak mendengarkan perkataan Myungyun. Dan Dosung berkata, "Aku akan memberitahu ayah kamu jika sampai matahari terbit kamu belum pulang." Dan Dosung pergi. 날이 밝기 전에 거래 나가시오. Lalu Ligun mengobati tangan Myungyun. Ligun meminta maaf karena kamu harus mengalami kejadian ini. Dan Ligun bertanya, "Apakah memang benar kakekku yang melakukan semua ini?" Myungyun menjawab, "Iya benar. Aku berkesimpulan kalau kakek Anda tidak bisa menerima saya. Karena saya adalah putri Choi Sang-rok dan saya selalu berada di sisi yang mulia. Tetapi saya bisa mengerti kenapa dia begitu, karena dia ingin melindungimu yang mulia." Saat Dosung berkata dia akan menjadi putra mahkota dan akan memaafkan ayahmu, kemudian aku berkata menentangnya, "Kamu tidak marah kan?" Myungyun menjawab, "Tidak. Aku berkata itu karena jika Dosung menjadi putra mahkota, kakeknya akan langsung melenyapkan ayah karena dia ingin Dosung menjadi raja." 도성이가 세자가 되면 아바마마를 시해할 것이오. Dosung di ruangannya dia gelisah, guys, memikirkan semua hal itu. Lalu Myungyun berkata, "Kamu juga sudah pernah memberitahu Ibu Suri dan ayahku. Kenapa kamu belum memberitahu Dosung masalah itu?" Ligun menjawab, "Aku tidak bisa memberitahunya karena khawatir kepadanya. Jika aku memberitahunya dan berkata kakekmu sebenarnya ingin menjadi kamu putra mahkota, dia akan melenyapkan ayahku supaya bisa cepat menjadi raja." Myungyun menjawab, "Aku mengerti maksud kebaikan kamu dengan kamu tidak memberitahunya. Tetapi apakah akan makin dalam kesalahpahamannya jika kamu menyembunyikannya dan tidak berkata yang sebenarnya?"
Ya aku tahu, tapi aku tidak mau Dosung hatinya sakit dan terluka selamanya. Aku lebih baik dikatakan sebagai kakak yang buruk, karena dia adikku satu-satunya. Kamu pasti menyayangi Dosung, aku iri kepadanya karena dia memiliki kakak sepertimu. Dan Ligun tersenyum. Adegan komandan kepala kerajaan yang telah mencoba melenyapkan Myungyun kena omel guys sama kakeknya Ligun. Kakeknya Ligun berkata, aku tidak pernah memintamu untuk melenyapkannya. Aku hanya memintamu mengeluarkan dan membawanya saja dari istana. Kenapa kamu menyebabkan masalah semua ini sekarang dasar? Komandannya meminta maaf guys. Lalu Gapsok dari luar pintu berkata, Tuan, ada Pangeran Susung datang. Kakeknya meminta komandan pergilah dan menyilakan Ligun masuk. Ligun bertanya apakah benar kakek yang meminta pelenyapan Nona Myungyun. Kakeknya menjawab, tidak yang mulia, aku tidak memerintahkan untuk melenyapkannya. Komandan hanya salah paham, aku hanya memintanya untuk membawa dan mengeluarkannya dari istana itu saja. Itu pun karena dia adalah putri Choi Sang-rok. Aku tidak menginginkan dia berada dekat dan di sisi yang mulia. Itu tidak diperbolehkan. Ligun marah, entah apa kakeknya meminta hanya untuk mengeluarkan atau melenyapkannya. Bagaimanapun juga kakek sudah melanggar janji bahwa kakek tidak akan melakukan apa-apa lagi tanpa sepengetahuan aku. Kakeknya meminta maaf kepada Ligun. Kakek hanyalah berusaha melindungimu dan kakek adalah pengikut setiamu. 더는 저 모르게 제 뜻에 반하는 일은 하지 않기로 약조해놓고 Tapi kakek Nona Myungyun hanyalah seorang wanita tidak bersalah dan dia datang alasannya karena justru untuk membantu menyembuhkan yang mulia raja. Makanya dia memaksakan untuk datang ke sini. Tapi yang mulia, dia adalah putrinya Choi Sang-rok. Tentu saja dia juga bersalah. Dan yang mulia percaya dia akan menyembuhkan yang mulia raja. Mana mungkin dia akan menyembuhkan raja dan dia menentang keinginan ayahnya sendiri. Sadarlah yang mulia. Dia adalah putri musuh bebuyutanmu. Dia yang melengsarkanmu menjadi pangeran, menjebakmu dan meracuni ayahmu. Ligun menjawab, iya itu benar semua, tetapi kakek aku tetap mempercayainya. Tidak yang mulia, jangan karena kamu menyukainya, kamu akan ditipu olehnya dan itu adalah tindakan yang tidak berbakti. Ligun marah dan berkata, berhenti kakek, cukup. Kakek, wanita itu akan membuat ayah sadar dan aku mempercayainya. Kakeknya bicara terus, itu tidak akan terjadi. Kakek akan bertindak jika itu melibatkan yang mulia raja. Dia penipu, dia putri pengkhianat. Apa yang akan kakek lakukan jika aku tetap akan mempertahankannya? Jawab aku kakek. Kakek akan mengusirnya 10.000 kali dan kakek akan mengotori tangan kakek sendiri jika itu diperlukan untuk melindungimu dan membantumu ke jalan yang benar. Aku tidak tahu ternyata kakek sama dengan kakeknya Dosung. Kakek ingin melindungiku dari siapapun dan mencoba untuk melenyapkan orang tersebut. Kakeknya Dosung juga ingin melenyapkan ayah demi Dosung. Apa bedanya kalian berdua? Lalu Ligun berkata, kembalilah ke Myungjo. Aku akan melakukan dengan caraku sendiri. Jadi jangan lakukan apapun untukku sekarang kakek. Kembalilah pulang dan beristirahat. Kakeknya mendengar hal itu kecewa dan sedih guys. 그만 문경으로 돌아가십시오. Adegan Ibu Suri mengingat semua perkataan Myungyun tentang ibunya. Ibu Suri gelisah ingin segera menemui kekasihnya. Tabib Choi datang dan bertanya, kudengar Myungyun ada di sini. Ibu Suri berkata, ini semuanya salahku. Seberapa besar aku merindukanmu, seharusnya aku bisa menahan diri. Ini semua karena kita bertemu lagi di sini dan semua terjadi. Tabib Choi menggelengkan kepalanya dan berkata, ini semua bukan salahmu. Karena memang pada akhirnya semua ini juga akan terjadi. Kamu juga harus tahu aku berlari ke sini karena aku merindukanmu. Dan tidak bisa menahan diri. Lalu Choi Sang-rok memeluk Ibu Suri guys dan berkata, bertahanlah sedikit lagi. Ini akan berakhir. Aku tahu kamu tersiksa dengan semua ini. Jadi yang kuat ya. Ibu Suri tersenyum dalam pelukannya. Sedangkan Myungyun mulai mempelajari isi dari buku-buku tersebut sambil menjaga Oh-wul. Sementara Dosung memikirkan Myungyun dan flashback saat dia menarik tangannya.
Myung-yun meminta melepaskan tangannya, begitupun juga dengan Lee-gun. Dan ingat saat pernikahannya batal. Dan melihat juga dia dalam pelukan Lee-gun. Hatinya sedih guys, dan betapa Do-sung juga mencintai Myung-yun dan menahan rasa rindunya. Lee-gun juga mempelajari buku-bukunya dan flashback saat Myung-yun datang ke istana dan memberikan buku-buku. Dan berkata kepadaku telah menyalin semua buku-buku jurnal dan buku besar ini. Dan aku juga sudah memeriksa semuanya, tidak ada satupun yang menyangkut penawar racunnya. Menurutku kemungkinan ada di buku kediaman Ibu Suri yang tempo hari aku lihat. Saat Tabib Choi kembali, Mo-baek memberikan surat dari Myung-yun. Lalu Tabib Choi membacanya dan berkata dia meninggalkan surat untukku, artinya kemarahannya sudah reda kepadaku. Dan dia sekarang ada di istana untuk beberapa hari. Aku akan tinggal di klinik kerajaan beberapa hari juga, jadi lebih baik kamu tinggal bersama Myung-yun di istana, jangan khawatirkan aku. Mo-baek menjawab, baiklah tuan. Lee-gun datang ke kediaman Ibu Suri memberi hormat dan berkata aku ingin memberikan salam pagi. Ibu Suri merasa aneh mendengarnya dan berkata tumben mengucapkan salam pagi, lalu Lee-gun duduk. Lee-gun berkata beberapa hari yang lalu aku bermimpi tentang Pangeran Gwanjang. Pangeran Gwanjang adalah putranya dari Ibu Suri yang sudah tidak selamat oleh raja terdahulu ya guys. Aku tahu ini sudah terlambat, tapi alangkah baiknya kita mengadakan upacara penghormatan untuknya. Aku baru menyadari saat bermimpi aku tidak pernah membuat upacara penghormatan untuknya dengan layak. Jadi aku sudah mempersiapkannya upacara tersebut di Janggewon, atau biasa disebut biara. Ibu Suri merasa aneh dengan Lee-gun, tapi hati kecilnya sedikit tersentuh karena bagaimanapun juga dia adalah mendiang putranya dan berkata ini mendadak sekali. Lee-gun berkata maukah kamu menghadirinya? Beritahu kalau kamu ingin menghadirinya, karena Pangeran Gwanjang tidak ada sangkut pautnya sama permasalahan keluarga kerajaan sekarang. Kalau begitu aku pamit pergi. 이제라도 천도제를 올리는 것이 옳은 것 같아. Dayang Ibu Suri berkata lebih baik kita konsultasikan dulu dengan Inspektur Choi. Takutnya seperti dulu kejadian di petapaan biara. Ibu Suri berkata aku mau menghadirinya. Cepat siapkan semuanya dan jangan hentikan aku. Do-sung datang ke kediaman Lee-gun, tetapi langsung mengecek kedua ruangan lainnya. Lee-gun bertanya apa yang kamu lakukan. Do-sung bertanya dengan nada marah dan berkata di mana kakak menyembunyikan Nona Myung-yun, beritahu aku sekarang. Mereka masih mencarinya sekarang dan akan melenyapkannya, jadi cepat beritahu aku sekarang kakak di mana dia. Lee-gun menghela nafas dan menjawab mereka tidak akan melenyapkannya dan dia sekarang berada di tempat yang aman. Lucu sekali, buat apa orang menghunuskan pedangnya ke seorang wanita kalau dia bukan mau melenyapkannya? 죽일 것도 아닌데 왜 아녀자한테 칼을 쓴단 말입니까? 말이 안 되지 않습니까? Jika kakak mengkhawatirkannya, tenang saja, aku yang akan melindunginya. Tidak akan terjadi apapun kepadanya. Jika aku yang melindunginya, cepat kakak katakan di mana dia sekarang. Dan Lee-gun diam saja guys melihat kemarahan Do-sung. Do-sung berkata baiklah kalau begitu, kalau kakak tidak mau mengatakannya biar aku yang mencarinya sendiri ke setiap sudut istana dan membawanya. Lalu Do-sung mencari ke setiap ruangan dayang guys, di mana para dayang kaget dan menjerit karena seorang pangeran masuk ke kamar mereka yang sedang mengganti pakaian tanpa mengetuk pintu dulu. Pengawalnya datang dan berkata pangeran aku tidak menemukannya. Do-sung yang tetap marah cepat cari dia dimanapun dia berada. So-sung ada mengintipnya dari jauh guys dan menceritakannya kepada Lee-gun bahwa Do-sung dan pengawalnya Choldu mencari Nona di kediaman para dayang. Lalu Lee-gun memerintahkan untuk membawa pengawal Do-sung Choldu kepadanya. Gap-sok memanggil Choldu dan berkata kamu sedang mencari Nona Myung-yun ya. Sini aku beritahu aku tahu dia di mana berada. Choldu menjawab benarkah kamu tahu? Gap-sok kamu memang ya. Tapi kata Gap-sok kesini dulu, aku kasih taunya di sini. Lalu Choldu menghampirinya guys. Gak pakai lama, Gap-sok langsung memukulnya sampai dia pingsan. Setelah Choldu pingsan, So-sung, Gap-sok, dan Lee-gun membawanya ke tempat kediaman Myung-yun.
Myungyun berkata kami akan menjaganya di sini. Ligun berkata iya, aku minta maaf tidak bisa menjaganya kalau dia ada di ruanganku. Sosung berkata tapi hati-hati Nona, kalau dia bangun nanti dia akan bertingkah aneh. Jadi apa alangkah baiknya kalau aku tinggal di sini saja. Dan benar guys, dia baru sadar kemudian bangun Myungyun seketika menghajarnya lagi dan pingsan. Sosung kaget melihatnya dan semuanya tersenyum. Ahul, Sosung, dan Gapsok keluar. Ahul berkata ke Sosung, kamu pasti kaget ya. Tapi jangan khawatir, Nona Myungyun baik kok, orangnya hanya saja kadang suka agresif. Tapi gak ke semua orang dia kayak begitu. Kamu tahu kan yang mulia Ligun dan Nona Myungyun mereka saling mencintai. Jadi mulai sekarang kita akan sering bertemu. Jadi kamu bersikap santai saja kepadaku. Ahul berkata seperti itu ke Sosung sambil genit-genit gitu guys, yang dimana membuat Gapsok sepertinya jealous dan berkata ngapain kamu mau menemuinya terus. Lalu Ahul berkata lagi, bukannya ini adalah kediaman ratu, apakah kami boleh tinggal di sini? Sosung menjawab tentu saja boleh, ratu sedang tertahan beserta pelayannya. Jadi di sini aman untuk sementara waktu, tidak akan ada yang datang ke sini. Lalu Ahul dan Sosung senyum-senyum sedangkan Gapsok bete guys. Ligun memberitahu kabar baik kalau Ibu Suri sudah memberi kabar bahwa dia akan menghadiri upacara itu. Lalu Myungyun menjawab kabar bagus, jadi aku bisa masuk ke kediamannya untuk ambil buku itu. Bagaimana kalau Gapsok saja? Myungyun menjawab Gapsok seorang pria seharusnya tidak boleh masuk ke kediaman Ibu Suri. Intinya aku tahu di mana letak buku itu, jadi jangan khawatir dan percayalah kepadaku yang mulia. Dan Ligun menjawab baiklah. Dosung berteriak-teriak mencari pengawalnya. Lalu Ligun datang dan berkata, kalau pengawalmu bersamaku. Lalu flashback perkataan Myungyun pada saat melihat salah satu buku. Ada surat di dalamnya bahwa ayahku mempunyai mata-mata. Dan kalau nggak salah dia adalah pengawal Dosung, Choldu, yang tadi ditangkap guys. Aku mau membaca semuanya, keburu ayah datang jadi aku tidak sempat membaca apa keseluruhan dari isi surat tersebut. Lalu Ligun menyampaikan ke Dosung. Tentu saja Dosung tidak mempercayainya kalau Choldu adalah mata-mata Choi Sangrok. Dia tidak akan pernah mengkhianatiku walaupun dia bodoh. Ligun menjawab kakak juga dulu tidak mempercayai pada saat Sosung dulu mengkhianati kakak dengan cara menusuk kakak. Pada saat ibuku ditahan dan kakekku dilukai oleh Gapsok, tapi aku masih percaya kepada kakak. Tapi kenapa kakak dan ibu selalu menentangku kalau aku berkata mau menjadi putra mahkota? Padahal aku lakukan juga itu semua untuk ibu dan Nona Myungyun. Bilang saja kakak mau mempertahankan gelarnya menjadi putra mahkota. Untuk dia kan? Kakak mau dia untuk diri kakak sendiri. Bahkan tadinya dia harusnya sudah menjadi milikku. Lalu Ligun menjawab, diam kamu. Kalau tidak tahu apa-apa lebih baik kamu diam saja. Apa? Tidak tahu apa-apa? Kalau ada yang tidak ku ketahui mengapa tidak bilang saja kepada aku? Aku harus tahu semuanya. 닥치지 못하겠느냐? 아무것도 모르면서 어찌 함부로 입을 놀린단 말이냐? Begitu ayah sadar, aku akan sukarela meminta ayah memberikan tahta ini kepadamu Dosung. Lalu kita akan menghukum Ibu Suri dan Choi Sangrok. Menurut kakak, ayah akan mengikuti permintaan kakak untuk memberikan tahtanya kepadaku. Ligun menjawab, terserah apa yang kamu mau percayai Dosung. Kamu berkata seperti ini, kakak mencoba untuk menahannya. Tapi yang jelas ayah akan sadar atas bantuan Nona Myungyun. Dan kakak akan membebaskan Choldu pengawalmu setelah masalah semua ini beres. Kakak tidak akan membiarkan siapapun menghalangi kakak untuk menyembuhkan ayah termasuk kamu, ingat itu. Lalu Ligun keluar dan mendengar Dosung masih saja berteriak-teriak sambil menangis ke Ligun. Dan berkata, aku akan menikahi Nona Myungyun apapun yang terjadi. Aku akan menjadikannya putri mahkota. Aku tidak akan menyerah, kakak dengar itu. Upacara yang diselenggarakan untuk Pangeran Guanjang lancar dan Ibu Suri memberi doa dan hormat. Pelayan Ibu Suri, Tabib Choi juga hadir. Begitupun dengan Ligun dan Gapsok. Tapi Tabib Choi merasakan kejanggalan dan bisa membaca wajah Ligun dan Gapsok.
dan berkata ke pelayan Ibu Suri kalau ada orang yang masuk ke kediaman Ibu Suri. Kamu cepat ke sana. Pelayannya kaget dan bergegas pulang. Gapsok dan Ligun tahu pelayan Ibu Suri pulang dan mereka berdua cemas guys. Sedangkan Sosung mencoba mengelabui para dayang kalau tanaman ini perlu disiram dan dibersihkan, sehingga Myungyun bisa masuk ke dalam. Dan Myungyun berhasil masuk dan Oh-wul menunggu di luar. Myungyun langsung mengambil bukunya dari tempat perhiasan dan memastikan kalau itu buku yang benar. Lalu Oh-wul melihat Dayang Kim datang dan Oh-wul mulai panik. Lalu Dayang Kim masuk, tetapi untungnya Myungyun sudah tidak ada guys. Lalu Dayang Kim melihat peti perhiasannya dan melihat bukunya masih ada. Lalu dia merasa lega dan langsung keluar lagi. Sementara Myungyun dan Oh-wul sudah bersembunyi di samping ruangan dan mereka menghela nafasnya dan berhasil membawa buku aslinya. Dan yang tadi dilihat Dayang Kim itu adalah salinannya guys. Lalu bukunya diberikan kepada Ligun dan mereka senang. Myungyun berkata kita harus cepat yang mulia, takutnya mereka nanti sadar kalau bukunya telah ditukar. Ligun berkata apa semua yang kita butuhkan semuanya berada dalam buku ini. Iya benar, dan ada juga cara membuat racun dari burung bulu racun. Dan juga penawarnya. Tentu saja tetapi masih ada masalah sedikit, yaitu dosis obat yang harus digunakan berapa banyak dan tidak ada keterangannya tertulis di sana. Dari rasio campurannya juga tidak ada. 색이 바뀐 걸 눈치채기 전에 서둘러야 합니다. Ligun menjawab, apakah kamu bisa membuat rasio yang bisa kamu pikirkan? Karena kamu lebih tahu tentang obat. Apakah pertanyaanku berlebihan? Itu semuanya butuh diuji yang mulia untuk takaran yang digunakan benar atau tidak. Lalu Ligun memanggil Dayang Oh yang tempo hari menguji racun dan membawa tikus untuk bahan percobaannya. Lalu Ligun mengenalkan Dayang Oh ke Myungyun. Ligun menjawab, kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Dayang Oh menjawab, iya yang mulia, sudah diberitahu saat dalam perjalanan ke sini. Tenang saja, saya bisa mendapatkan tikus sebanyak mungkin yang diperlukan. Lalu Ligun mengucapkan terima kasih banyak kepadanya. Dan proses pembuatan penawar dimulai guys dengan semuanya. Semuanya Myungyun lakukan dengan tulus dan kesabaran. Myungyun meracik semua obat-obatan dan Ligun hanya membantu mengelap keringat Myungyun guys, sambil mendampinginya. Mereka saling memandang dan tersenyum romantisnya. Mereka semuanya bekerja sama dan mengujinya kepada tikus guys. Setelah racikannya sudah selesai dan mereka memberinya nomor sesuai buku. Ligun berkata kepada Gapsok, aku akan bepergian dengan menyamar dan kita harus bilang ke pengawal kerajaan supaya Nona Myungyun bisa masuk ke kediaman raja dan juga bisa keluar. Dan kita juga harus membuat kepala Kasim berpihak sama kita. Dosung datang ke kediaman Ibu Suri dan di sana ada Tabib Choi. Dosung di sini berkata, aku akan menikahi Nona Myungyun dan menjadi putra mahkota. Dan juga Dosung memberikan informasi tentang rahasia yang diberikan Ligun. Seperti Pangeran Susung akan membuat persiapan militer supaya aman. Pangeran Susung hanya tinggal memberitahukan panggilan maka mereka akan datang semua. Dan juga salah satu dayang Anda bernama Sung Oh adalah mata-mata Pangeran Susung. Dosung memberikan informasi semua ini untuk supaya mereka lebih percaya kepadanya dan meminta ibunya dilepaskan dalam kurungannya. 수성대군은 이미 만약의 경우를 대비해. Lalu Ibu Suri dan Tabib Choi akhirnya percaya. Dosung datang ke kediaman tempat ratu dikurung sambil membawa benda tajam untuk membuka pintu yang dikunci paten lalu menghancurkannya. Dan akhirnya Dosung bisa menemui ibunya dan mereka berpelukan guys. Ibunya sangat senang putranya menemuinya. Namun Dosung di sini hanya memberitahu kalau dia akan menjadi putra mahkota atas keinginannya sendiri. Tetapi seperti biasa ibunya selalu menentangnya. Dan Dosung pergi menemui kakeknya. Dosung memberitahu hal yang sama ke kakeknya dan Menteri Yun tertawa sungguh senang.
Tetapi Dosung bertanya kenapa ibu selalu menentangku menjadi putra mahkota. Apakah kakek tahu ada alasan lain kenapa ibu selalu menentangku? Kakeknya hanya menjawab, oh ibu kamu pasti pusing saja memikirkan Ibu Suri dan Choi Sangrok. Jangan khawatir, tidak akan ada apa-apa. Padahal alasan sebenarnya ibunya dan kakaknya menentangnya karena setelah Dosung menjadi putra mahkota, kakeknya akan melenyapkan ayahnya. Dosung meminta kakeknya berjanji kalau aku sudah menjadi putra mahkota, kakek harus berjanji akan membiarkan kakak Ligun hidup. Dan kakeknya tersenyum sambil berkata tentu saja aku berjanji di depan Menteri Yun. Lalu kakeknya dan Menteri Yun berbicara. Menteri Yun bertanya apakah benar kamu akan melepaskan Pangeran Susung nanti. Kakeknya menjawab, yang benar saja, tentu saja tidak. Kita harus melenyapkannya, kalau tidak nanti akan menjadi masalah. Ligun dan Mobek menyamar dan bekerja sama untuk mencari keluarga kepala Kasim yang telah disandra. Ligun berusaha menyelamatkan keluarganya supaya kepala Kasim bisa berpihak kepadanya, dan juga komandan kepolisian yang telah menyandra mereka. Komandan kepolisian ternyata telah melakukan banyak penyelundupan. Ligun dan Mobek menggeledah rumah mereka dan mencari sesuatu sebagai bukti. Ligun menemukan sebuah buku jurnal penyelundupan dan sebuah pulpen janggil, yang artinya pulpen yang tidak terlihat pada saat menulis, yaitu bisa transparan. Namun mereka ketahuan dan mereka bertarung, tetapi mereka kalah oleh Ligun dan Mobek. Sampai mereka kaget bahwa yang menang mereka adalah Pangeran Susung. Keluarga Kasim tersenyum fakta bahwa mereka sekarang telah dibebaskan. Tabib Choi membuat jebakan dengan menghadirkan kakeknya Dosung dan Menteri Yun. Mereka berkata di kediaman Ibu Suri mereka membicarakan masalah raja yang akan ditambah lagi racunnya supaya bisa lebih lama tetap tidur. Mereka lakukan itu sengaja supaya Dayang Oh mendengarnya. Mereka lakukan itu karena Dosung yang sudah memberitahu informasinya. Setelah mendengar itu, Dayang Oh berlari dan memberitahukannya kepada Gapsok. Lalu Gapsok memberitahukan kepada kakeknya Ligun dan yang lainnya. Tetapi karena Ligun tidak ada, semuanya cemas. Lalu kakeknya Ligun memutuskan akan bertindak dan mereka pada malam harinya melakukan pertemuan rahasia yang akan membahas masalah raja. Tetapi pada saat pertemuan itu berlangsung, kakeknya Dosung dan para pengawal kerajaan menggerebek mereka dengan tuduhan telah melakukan pengkhianatan dan mengambil bukti-bukti pengkhianatan. Mereka kaget dan akhirnya kakeknya Ligun dan anak buahnya ditangkap guys. Kakeknya Ligun baru sadar ternyata itu adalah jebakan. Ligun kembali dan mereka berbicara bersama Gapsok dan Sosung. Ligun menyimpulkan ini sebuah jebakan. Pasti mereka sudah tahu kalau Dayang Ok adalah pihak kita. Dan Ligun juga bertanya bagaimana perkembangan dengan uji cobanya. Dosung diberitahu Menteri Yun kalau kita telah menjebak kakeknya Ligun menggunakan Dayang Ok. Yang kamu beritahu, tapi apakah Pangeran Susung akan diam saja kalau kakeknya akan dieksekusi? Dosung menjawab, kita tidak tahu, kita lihat saja apa yang akan dia lakukan. Lalu Ligun mendatangi Myung Yun dan bertanya bagaimana hasilnya. Myung Yun dan Ohul berkata kita sudah melakukannya dengan maksimal, tapi hasilnya belum bisa karena semua tikusnya sudah habis. Tetapi tetap belum bisa berhasil, mungkin karena dosis dan campurannya belum pas menurut Myung Yun. Lalu Ligun berkata mana bukunya bawa ke sini dan menunjukkan bahwa ada tulisan di buku itu yang tersembunyi. Setelah mereka melihatnya dengan seksama, benar guys, ternyata ada tulisannya setelah didekatkan dengan api. Tulisannya transparan dan itu adalah keterangan dosisnya dan campurannya. Sehingga membuat mereka bahagia, senang, dan mereka saling berpelukan. Begitupun Gapsok juga memeluk Ohul guys. Ligun menemui kepala Kasim dan memberikan surat dari ayahnya.
dan juga memberitahu kalau mereka sudah dilepaskan dan dipindahkan ke tempat aman. Setelah Qasim membacanya, Qasim tersebut menangis, berlutut dan berterima kasih kepada Lee Gun. Kemudian Lee Gun datang ke kediaman raja bersama Myung Yun. Myung Yun memberikan penawarnya yang sudah dibuatnya ke raja yang sudah dilakukan proses tahap uji coba yang berhasil. Namun pada saat Myung Yun dan Lee Gun di dalam, ada Pangeran Dosung di depan dan ingin menemui ayahnya. Lalu Qasim berkata di luar ada Pangeran Dosung yang mulia akan masuk. Myung Yun dan Lee Gun kaget, lalu Lee Gun berkata baiklah, suruh dia masuk. Namun entah kenapa Dosung berubah pikiran, tidak jadi masuk dan justru pergi. Kepala Qasim memberitahukan lagi kalau Pangeran Dosung tidak jadi masuk tuan dan sudah pergi. Lalu Lee Gun dan Myung Yun menunggu reaksi raja. Dan benar guys, akhirnya berhasil. Raja sadar dan membuka matanya. Lee Gun memanggil-manggil ayahnya. 아버님, 알아보시겠습니까? Nah guys, sekian episode 15. Ditunggu episode selanjutnya hanya di Blossom Official 19. Bantu like, sub, dan komen ya. Terima kasih.